Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Star Kids Ayomi mengajak generasi anak untuk mengikuti ibadah Natal anak Home Alone, disertai paduan suara dan dance Natal. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember, pukul 15, bertempat di Sentra Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, engkau yang dicintai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya saudara melalui ibadah online pada hari ini, saudara akan diberkati, saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, penuhi setiap ruangan kami dengan hadirat Tuhan, dengan kesembuhan-kesembuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-soraik bagi Tuhan kita yang ajaib. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Shahandaralaba shikiaralabalaba. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Mari datang dengan segenap hati. Yesus, kemuliaan-Mu, amin, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu
tangan saudara, katakan segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir di setiap ruangan kami ya Tuhan, setiap rumah-rumah yang ada dipenuhi dengan hadirat-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan saudara. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari memuji Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Dia, angkat suara sembah Yesus, angkat hatimu, angkat suaramu, mari lebih lagi. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tangan saudara. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti percaya, sorakan haleluya.
Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras. Katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu melimpah atas setiap kami. Mari katakan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Mari katakan dengan iman saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu yang besar. Yesus Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yesus bagiku. Katakan haleluya. Bapak saudara jemaat yang berkati Tuhan, bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya Tuhan. Engkau kami puja, Engkau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau Raja, Kau Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Syahandarala batakoya ralabasi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari naikkan pujian ini, katakan, Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tengah-tengah wajah saudara, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Serangan haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali ketemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Siapkan hati saudara semua hari ini, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu sekali lagi dalam doa, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur karena kami bisa berada di bulan ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami punya kesempatan untuk bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diurapi juga semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan tema, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya mengambil tema yang diangkat oleh Persekutuan Gereja Indonesia tahunan di tahun 2024 ini, saudara sekalian. Dan saya percaya firman Tuhan hari akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Kita masuk dalam minggu-minggu atau bulan yang kita kenal sebagai bulan kasih, penuh kasih, karena menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, yuk mari kita lihat dalam Lukas 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Saudara sekalian, saya ingin bahas sedikit. Kota Bethlehem adalah sebuah kota suci bagi umat Kristiani. Dia berada di tepi barat
Palestina yang terletak kurang lebih sekitar 10 kilometer di sebelah selatan Yerusalem, saudara sekalian. Kalau kita lihat Bethlehem menjadi tempat yang sangat penting sekali. Khususnya dalam narasi Natal yang hari-hari kita sedang masuk semuanya, saudara sekalian, di bulan ini. Kota di mana Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan. Saudara sekalian, secara harafiah, kata Bethlehem itu berarti rumah roti. Dari dua kata, yaitu bait yang artinya rumah, dan lechem yang berarti roti. Jadi rumah roti. Kota Bethlehem ini juga dinubuatkan dalam perjanjian lama, dalam Mika, kalau Anda baca Mika 5 ayat pertama, saudara. Ini juga disebut sebagai kota Daud, karena Daud juga dilahirkan di kota Bethlehem tersebut, saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kisah di Lukas ini merupakan suatu latar belakang daripada para gembala yang di padang pada waktu itu, saudara sekalian. Dan mereka mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan yang pada waktu yang menampakkan diri kepada mereka untuk menyampaikan kabar baik. Dan mereka lah orang yang pertama kali menerima pesan bahwa telah lahir seorang juru selamat bagi mereka, saudara sekalian. Sang juru selamat, sang Mesias itu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita belajar, saudara sekalian, dalam sejarah, dalam firman Tuhan, bangsa Israel kita telah lama menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Sehingga kita kenal ada istilah, mereka punya pengharapan mesianik, saudara sekalian. Nah, sejak Maleaki melayani, 400 tahun kemudian, baru muncullah Yohanes Pembaptis yang akhirnya memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Jadi kita kenal ada silent years, yaitu kurang lebih 400 tahun lamanya. Dan kemudian Yohanes Pembaptis muncul menyampaikan kabar baik juga, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat, sukacita itu terjadi karena ada penggenapan janji Tuhan tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan kita semua, kenapa mereka ke Bethlehem? Kenapa mereka judul kita khotbah ini? Kenapa mereka pergi ke Bethlehem? Hari ini saya ingin sharing beberapa poin. Ternyata karena di Bethlehem lah mereka menemukan Yesus, Sang Mesias. Anda baca Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kalau kita lihat bagaimana saudara sekalian mereka dapat kabar baik itu dari malaikat. Mereka dengar akan ada seorang juru selamat yang telah lahir. Mereka kaget tentunya. Bapak Ibu saudara sekalian, dan akhirnya mereka dikatakan firman Tuhan, mereka cepat-cepat. Ini mengaitkan perjalanan para gembala ke Bethlehem. Para gembala begitu rindu sekali untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Dan firman Tuhan mencatat, mereka menjumpai dan menemukan Sang Juru Selamat itu. Saudara sekalian, hari-hari ini yang dibutuhkan dunia hari ini bukan guru selamat atau pengajar yang hanya berteori, yang menunjuk jalan. Bukan itu, saudara. Yang dibutuhkan adalah Sang Juru Selamat, Sang jalan tersebut, kebenaran tersebut, dan Sang kehidupan itu sendiri. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu, kita tahu keselamatan datang bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan manusia. Bukan amal, bukan lewat agama, bukan lewat kekayaan, tidak sama sekali. Tetapi dari Tuhan sendiri yang rela turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, menjadi Juru Selamat kita, berinkarnasi dalam kehidupan manusia tersebut, dan diam di tengah-tengah kita semuanya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak setiap saudara semua, dimanapun Anda mendengar firman Tuhan hari ini, engkau membuka hatimu dan menerima kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi damai, Sang damai sejak damai itu, saudara, dalam kehidupan saudara semuanya. Saudara, ada mungkin yang bilang, Pak Rudi, saya sudah terima Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Dan saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak Rudi, saya sekarang hanya sendirian di rumah.
di keluarga saya, anak Tuhan, jadi orang Kristen. Papa mama, orang tua masih ya kepercayaan yang lain. Hari ini saya mau sampaikan, stay strong, tetap kuat dalam hidup saudara. Dan Anda harus pegang teguh apa yang Anda sudah dapatkan dalam kehidupan saudara. Kalau mungkin Anda bertanya tuh, Pak, saya lagi mencari kebenaran kemana-mana. Saya mau sampaikan hari ini, kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Kita diselamatkan sekali lagi hanya karena anugerah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau sampaikan ini sangat penting sekali. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Hidup dekat dengan Tuhan itu indah. Sekali lagi saya mau sampaikan. Hidup dekat dengan Tuhan itu indah. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara sekalian, ada seorang pakar ahli. Ya, dia seorang pakar ahli matematika sebenarnya, saudara. Namanya Blaise Pascal. Ada satu pernyataan dia yang sangat bagus sekali yang membuat para teolog berpikir ulang, saudara sekalian. Dan ini benar, saudara. Dia katakan bahwa dalam diri setiap manusia ada sebuah ruang kosong yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu, saudara sekalian. Dan ruang kosong tersebut hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta itu sendiri. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut. Baik harta, baik kekuasaan, baik pemuasan keinginan lahirnya, nafsu mungkin, nggak bisa memuaskan. Yang hanya bisa mengisi ruang kosong tersebut adalah Sang Pencipta itu sendiri. Saya mengingatkan kepada kita semua, Tuhan ingatkan untuk kita semua, agar kita semua hari-hari ini perlu sekali mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi bersama Tuhan. Engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau punya namanya spiritual encounter, personal encounter, perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Tahun depan, Philadelphia Blessing Family punya suatu slogan yang bagus sekali, yaitu The Year of Encounter and Elevation. Tahun perjumpaan dan tahun berjalan bersama Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya benar sekali. Ayub 42 ayat 5 bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri saudara memandang engkau. Ayub bilang, dulu aku hanya dengar tentang Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang enggak, aku punya pengalaman bersama Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Agar kita semua punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Engkau punya yang namanya personal encounter dalam kehidupan saudara. Kalau kita lihat Yosua punya juga dalam akhir hidupnya. Yosua 24, 14 dan 15 bilang begini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan saudara, firman Tuhan bilang begini. Tetapi aku, Yosua bilang, saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keren sekali. Saya berdoa untuk dimanapun Anda yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang punya keluarga, yang punya anak. Engkau katakan begini sama Tuhan, sama keluarga saudara. Saya dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka pergi ke Bethlehem? Karena ternyata di Bethlehem itu simbol kehadiran Tuhan di tengah dunia. Wow.
Kalau saudara Bapak Ibu sekalian, kita lihat di Bethlehem, tempat di mana Allah itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau Anda baca Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian, firman itu telah apa saudara? Menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, peristiwa ini kita kenal dengan istilah inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia. Ini adalah the first and the only one. Yang pertama dan hanya satu-satunya Tuhan menjadi manusia. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah ini peristiwa yang tidak ada lagi Tuhan jadi manusia. Saudara sekalian, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Timotius 3:16. Rasul Paulus bilang begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam apa? Kemuliaan. Terjemahan bahasa Inggris King James Version bagus sekali. Ini saya coba bacakan saudara-saudara semuanya. King James Version menyatakan begini, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Mungkin artinya saya bilang gini, firman Tuhan katakan bahwa menjadi manusia itu sudah tidak ada lagi yang perlu diperbantahkan, kata Rasul Paulus, without controversy. Hari-hari ini saya melihat ada banyak yang ingin menyerang ketuhanan kita, Yesus Kristus. Tetapi saya mau sampaikan semua sudah terbantahkan. Ada yang menyerang tentang Trinitas Allah kita, ketritunggalan Allah, kepercayaan orang kita sebagai orang Kristen. Hari secara singkat saya ingin bahas sedikit tentang Tritunggal. Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang Tritunggal, kita selalu berkata, ada yang bilang katakan itu tidak masuk akal. Tidak, bukan tidak masuk akal. Bahas Tritunggal itu melampaui akal kita. Bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal kita semuanya. Bahas Tritunggal harus rendah hati. Harus rendah hati. Karena dia sang pencipta. Dan kita minta untuk dibukakan kebenaran. Tentu kita sadarlah. Menyelidiki batu lebih gampang daripada menyelidiki binatang seperti singa. Betul nggak saudara? Menyelidiki singa lebih gampang daripada menyelidiki manusia, tubuh manusia. Pasti lebih rumit. Memiliki manusia tentu lebih gampang dibandingkan kita ingin memiliki Allah. Kenapa? Karena kita ini manusia, dimensinya terbatas. Sedangkan Allah kita dimensinya tidak terbatas. Saudara sekalian, dimensi yang lebih rendah, binatang contohnya, sulit sekali memahami yang lebih tinggi. Misalnya manusia. Dan kita bersyukur, Allah hanya bisa dikenali karena dia mengambil inisiatif untuk membuka diri kita. Membuka diri. Dan dia sudah melakukannya lewat pribadi Yesus Kristus. Saya mau sampaikan ini poin penting sekali. Untuk saudara semuanya. Kekristenan itu menyembah Allah yang esa. Monoteisme. Bukan menyembah tiga Allah atau politeisme. Kalau Anda baca begitu banyak ayat firman, saya coba bacakan secara singkat. Musa di Ulangan 6 ayat 4 bilang begini. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Malaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ada kata esa. Markus 12 ayat 29 firman Tuhan bilang, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Anda lihat Paulus di 1 Timotius 2 ayat 5 bilang, karena Allah itu esa dan esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Satu ayat lagi saudara ya, 1 Korintus 8 ayat 4 saudara. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Kristen
percaya sebagai monoteisme, Allah kita esa. Tapi beda konsep dengan agama lain tentunya. Kita esa tapi dalam Tritunggal. Saudara sekalian, mungkin Anda bertanya, Pak, ada nggak analogi yang menggambarkan tentang, mungkin gambaran tentang ketritunggalan? Firman Tuhan bilang, tidaklah sesuatu apapun di dunia ini yang menyerupai aku. Dan itu benar. Saudara sekalian, tidak ada yang sempurna analoginya atau lambang apapun juga. Contoh-contoh nggak ada yang sempurna. Tapi mungkin saya ingin memberikan satu gambaran sedikit dari gambaran tentang H2O. Kita tahu rumus kimia daripada air yaitu H2O. Hakikatnya adalah H2O. Tapi kalau dia dalam bentuk cair, kita sebut air. Kalau dia dalam bentuk padat, kita sebut apa? Es. Kalau dia berbentuk gas, jadi uap. Saya kasih contoh. Saya pingin minta tolong dong, saya mau es batu. Tapi kalau diantar jadi air kan berarti bukan, beda. Sama. Makanya definisi Allah yang esa itu Tritunggal itu begini, saudara sekalian. Coba Anda perhatikan. Allah yang esa itu Tritunggal yang kita percaya sebagai anak Tuhan. Satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. 3 pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tapi konsep ini Alkitabiah. Ada terlalu banyak ayat-ayat tentang ketritunggalan. Bapak Ibu, saya harap Anda yang mungkin mau belajar lebih dalam, saya mendorong Anda untuk sekolah teologi. Saya mendorong Anda nanti akan mengikuti perjalanan rohani daripada Philadelphia Blessing Family nanti. Dan saya mendorong semua bisa ikut. Tapi Pak, saya tahun lalu sudah ikuti, Pak. Yes, tidak apa-apa. Anda ikut lagi. Supaya Anda di-remind, diingatkan kembali, di-refreshing kembali. Yang percaya, katakan amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di poin ini juga, sebenarnya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa Natal adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Ada seorang penulis Kristen, seorang hamba Tuhan juga. Dia terkenal sekali, namanya C.S. Lewis. Beliau ini pernah bertanya sama Tuhan, dia curhat sama Tuhan. Ya, punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia bertanya sama dia curhat lah, saudara sekalian. Dia bilang begini, Tuhan, mengapa Tuhan engkau begitu mudah, lebih mudah ditemui saat hidup berjalan lancar? Tapi kok begitu sulit aku ketemu ketika hidup ini aku membutuhkan pertolonganmu. Apa Tuhan? Ada yang alami mungkin? Mungkin ada yang bilang, ya benar Pak Rudi. Aduh, ketika saya lagi butuh, kayaknya Tuhan begitu jauh. Apakah demikian? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Tuhan kita selalu hadir di tengah-tengah musim kehidupan kita. Di semua musim kehidupanmu, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus lahir, maka malaikat menyampaikan, disuruh memberikan nama kepada anak tersebut apa? Immanuel. Artinya apa, saudara? God with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, dia menyampaikan satu amanat agung yang sangat luar biasa. Matius 28 ayat 20 dia bilang begini, ketika ayat ke surga dalam amanat agung menyampaikan, ketahuilah. Dia sampaikan kepada semua murid-muridnya, kepada kita semua. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Keren. Kita bersyukur, saudara. Wow. God with us. Tuhan bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan bersama-sama dengan Anda. Di masa-masa sulit, di masa-masa kau mengalami kebahagiaan, Dia ada. Di masa-masa duka pun Dia ada bersama-sama dengan saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Pertanyaan penting hari ini kepada kita semua. Siapapun saudara sekalian. Apakah engkau merasa yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini? Itu pertanyaan bagi kita semua, saudara sekalian. Yakinkah Anda bahwa Ia menyertai masa depan? Anak-anak muda, engkau dengar? Yakinkah Anda bahwa Ia menyertai masa depan? Anda yang menjawab. Yakinkah Anda bahwa Ia menyertai pernikahan, perkawinan saudara? Engkau yang berkeluarga. Yakinkah Anda? Yang berikutnya, yakinkah Anda bahwa Ia menyertai di usahamu, saudara? Yakinkah Anda bahwa Ia juga menyertai anak-anak saudara? Mungkin anak-anak saudara lagi sekolah, kuliah di luar kota, ada di Indonesia.
atau mungkin Anda di luar negeri. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Yakinkah Anda bahwa Ia menyertai juga anak-anak saudara? Yang berikutnya, yakinkah Anda bahwa Ia juga menyertai kesehatan Anda? Anda yang menjawab, saudara sekalian. Tapi saya mau pastikan semua, Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Engkau yang percaya katakan amin. Katakan yes. Katakan yes. Bapak Ibu, yang ketiga. Kenapa harus ke Bethlehem? Ternyata di Bethlehem tempat di mana harapan itu dilahirkan. Kenapa bisa ada harapan? Karena sekali lagi lahir Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan ribuan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya. Matius 2 ayat 6 bilang begini. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jauh, luar biasa. Digenapi. Lahir Sang Juru Selamat. Firman Tuhan bilang, lahir seorang Juru Selamat. Jadi kesukaan besar kali ini digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan hari ini, Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kita tahu semua hari-hari ini tidak ada yang tahu kondisi tahun depan bagaimana. Setuju enggak kalau saya bilang demikian? Saya mengikuti, ya, sehingga akhirnya semua orang berusaha meramal, memprediksikan kondisi politik, ekonomi, dan lain-lain, saudara sekalian. Ada yang mengatakan tahun depan akan lebih susah. Ada yang mengatakan ekonomi, ada yang mengatakan lebih berat. Ada juga yang mengatakan, wah kita optimis lah tahun depan. Diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi 5,2%. Tapi ada yang bilang kita berat di kuartal tahun ini saja kita menutup kuartal 3 itu hanya 4,9 sekian. Jadi rasanya berat. Bapak Ibu, tapi kalau kita pikir-pikir saudara. Kalau kita lihat dari runut tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Mana sih tahun yang tidak sukar? Tapi semuanya kita bisa lewati. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara? Karena ada harapan di dalam Tuhan. Memang benar ada ketidakpastian ya di tengah-tengah global internasional ini. Kita masih lihat ada perang Rusia Ukraina masih berlanjut, perang di Timur Tengah yang masih belum jelas antara Israel dengan Timur Tengah tersebut. Terus sekalian tapi kita tetap punya harapan, saudara. Kita optimis, kita percaya bulan ini, tahun depan adalah tahun yang penuh kebaikan Tuhan. Kita percaya tahun ini, tahun depan, tahun yang penuh perlindungan Tuhan. Tahun yang penuh kemurahan Tuhan. Kurang apa lagi, saudara? Tahun penuh kemurahan, kebaikan, kemurahan Tuhan, dan lain sebagainya. Engkau yang percaya, katakan amin. Kita butuh pengharapan, saudara. Kita butuh pengharapan untuk apa? Pribadi kita, saudara. Amin, saudara. Doa kita di akhir tahun ini mungkin, atau tahun depan. Tuhan, saya ingin menjadi pribadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya masih punya kekurangan. Ayo, saudara, jadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik itu karakter kita lebih baik. Karunia-karunia kita jauh lebih baik kembali. Kita doa, punya harapan untuk keluarga kita, saudara. Agar keluarga yang akur, harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Kita punya harapan juga di mana? Di bisnis, keuangan kita. Kita minta yang bagus, yang lancar ya terus bagus, tetap. Kalau masih kurang, kita minta ada peningkatan di tahun-tahun depan, saudara. Yang percaya katakan amin. Atau mungkin saudara berdoa untuk pribadi, ada harapan untuk apa? Kesehatan saudara. Semua baik. Mungkin ada yang sakit. Punya harapan. Supaya apa? Sembuh. Ada amin. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Oleh bilu-bilu Yesus kita semua sudah disembuhkan kata firman Tuhan. Atau mungkin Anda punya harapan di apa? Hubungan yang hancur. Dipulihkan Tuhan. Diperbaiki oleh Tuhan. Tahun ini atau tahun depan Anda harus membangun harapan. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 23 bilang begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Alkitab bilang, pegang teguh pengharapan kita. Jangan kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Pertanyaan untuk kita semua. Apa harapan Anda di akhir tahun 2024 ini? Apa harapanmu di tahun 2025 nanti? Anda yang menjawab, saudara.
Tahukah saudara, ada sebuah survei menyatakan bahwa harapan manusia itu punya harapan yang sangat besar. Tapi ini poin-poinnya, semua setelah disurvei ini berkisar di sekitar sini aja, saudara. Kalau disurvei dilihat, ternyata hasilnya bahwa ternyata manusia itu punya harapan hidup damai, pengen bahagia, kalau mati meninggal masuk surga, ya kan? Betul nggak? Berkecukupan secara finansial, punya keluarga yang harmonis, amin. Merdeka secara finansial, punya anak yang baik, cerdas, pintar, pastilah, saudara. Bisnis lancar, tidak ada gangguan, dan tentu mereka punya harapan hidup yang berdampak ternyata. Saya berdoa agar semua pengharapan saudara menjadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Ini yang ketiga. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, kenapa harus ke Bethlehem? Karena di Bethlehem yang tidak diperhitungkan menjadi berarti. Saudara, kalau kita belajar, gembala ini adalah sekelompok orang yang terpinggirkan. Tidak diperhitungkan, tidak dianggap, bukanlah orang yang berpengaruh. Tapi yang luar biasanya, berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Wow, saya mau sampaikan, Tuhan memakai mereka menjadi pemberita kabar kesukaan atau kabar sukacita ini. Yang percaya katakan, amin saudara sekalian. Hari ini mungkin engkau dengar firman Tuhan. Mungkin Anda merasa tidak mampu. Mungkin Anda merasa tidak memiliki cukup bakat. Anda merasa saya tidak cukup baik. Atau tidak cukup berpendidikan. Untuk bisa dipakai Tuhan, Pak. Atau bisa melayani Tuhan. Tidak. Tuhan memakai kita semua dengan kapasitas. Asal kita mau bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan sanggup mengubahkan dan memakai semua kita. Engkau yang percaya, katakan amin. Hari ini, kalau ada yang dengar firman Tuhan, Anda bilang, Pak Rudi, hari ini saya berada pada titik yang paling terendah dalam kehidupan saya. Bagaimana bisa, Pak, saya bisa bangkit ini? Tapi saya percaya, saya berdoa kepada Anda semua. Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan keadaan saudara. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di Matius 1, pasal 1 ayat 1 sampai 17, itu tentang silsilah Tuhan Yesus. Biasanya kita kan bosan. Inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Abraham, anak Daud, semua keturunannya semua. Dilihat, ini lahir, bin ini, semua. Kayaknya tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan. Tapi kalau kita pelajari, menarik sekali. Dari silsilah Matius pasal 1 ini, ada banyak poin yang kita bisa pelajari. Saudara, menurut kebiasaan orang Yahudi kuno, wanita sebenarnya tidak diikut sertakan dalam silsilah nama-nama. Namun uniknya, Matius mencantumkan 4 nama wanita dalam silsilah Tuhan Yesus. Siapa saja? Tamar, Rahab, Ruth, dan ada Betsheba, saudara sekalian. Dan mereka adalah orang-orang yang punya track record yang bagus. Tapi Alkitab itu fair. Menyampaikan sesuatu apa adanya kepada kita semua sebagai pembelajaran kepada kita semua. Mereka tanda petik orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat keempat wanita ini punya masa lalu yang buruk. Punya masa lalu yang hancur. Tamar contoh, kawin dengan mertuanya. Dia bodoh-bodohin mertuanya. Ruth, orang Moab. Penyembah berhala, saudara. Rahab, firman Tuhan dia seorang pelacur. Betsheba siapa? Bersinah. Dengan apa? Raja Daud, saudara. Tapi yang menarik adalah saya mau sampaikan. Ketika mereka bertobat. Ketika mereka percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Wow, keren. Hidup mereka diubahkan. Dan mendapat anugerah masuk dalam daftar silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menjadi tokoh iban yang kita pelajari sampai hari ini, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan? Masa lalu Anda yang buruk. Saudara sekalian, ketika saudara Tuhan bisa ubahkan untuk Anda bisa memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seburuk apapun masa lalu Anda, ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi banyak orang. Saudara sekalian, saya melihat banyak kesaksian, saudara. Begitu banyak. Ada orang yang
sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, saudara. Susah hidupnya. Tapi Tuhan mengangkat hidup mereka, saudara sekalian. Sekarang mereka sudah jadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak berbicara hanya masalah uang, finansial. Tapi saya melihat bahwa terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengangkat hidup seseorang untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saya mendengar kesaksian seseorang. Ada di kota Makassar, saudara. Di kota ini. Tapi sekarang sudah pindah di luar kota. Saudara. Dulu ya, waktu masih muda, miskin, nakal, susah hidup. Kemudian dia cinta sama seseorang, dia menikah muda. Awalnya orang tua dari calon istri itu tidak setuju. Saya dengar malah orang tua sampai nangis-nangis. Karena akhirnya, ya anaknya juga mau. Tapi saya dengar kesaksiannya ini, aduh luar biasa. Saudara. Ketika pemuda ini berjumpa dengan Yesus, mengenal Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, hidupnya diubahkan Tuhan. Tuhan buka jalan dalam kehidupan dia, saudara sekalian. Saat ini secara finansial dia sangat diberkati. Tapi bukan itu, saudara sekalian. Bukan cuma saya bahas dengan secara finansial. Ia dan keluarganya melayani Tuhan. Hidupnya jadi berkat. Yang begitu berdampak bagi banyak orang dalam kehidupan. Saya berdoa agar Anda dimanapun Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Kau bilang, Pak, saya nggak mungkin Tuhan bisa pakai. Saya berada dalam kondisi yang sangat berat hari-hari ini. Saya berada pada kondisi titik terendah dalam hidup saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika engkau diubahkan Tuhan, hatimu diubahkan, dipulihkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengangkat hidup Nabi. Engkau bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang percaya katakan amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi biar hari ini, biar saudara sekalian, kenapa ada sukacita di Bethlehem? Kenapa harus ke Bethlehem? Karena ternyata di Bethlehem lah kita menemukan Yesus Sang Mesias. Perjumpaan bersama Tuhan. Di Bethlehem simbol keadaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Di Bethlehem ada harapan dilahirkan. Dan di Bethlehem lah tempat di mana orang yang tidak diperhitungkan. Tapi hidupnya diubahkan Tuhan menjadi berkat. Berarti bagi banyak orang. God bless you. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga. Bapa surgawi sekali hamba berdoa. Bagi semua kami yang sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Kami hari bisa dengar firman-Mu, diingatkan kembali. Bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada Kau bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ini Tuhan. Di setiap musim kehidupan. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami memberdoa agar siapapun yang mendengar firman, apapun dimanapun mereka berada, yang belum berjumpa dengan Engkau, biar mereka menemukan Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Mereka buka hati mereka untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan justru mereka secara pribadi. Bapa, berdoa, pakai kami semua jadi alat-Mu. Di tahun-tahun ini, tahun-tahun depan, hidup kami bisa jadi berkat signifikan sebagai banyak orang. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sore mengikuti ibadah hari ini. Mari di akhir ibadah ini kita nyanyikan, Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Mari katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu mempesona kehidupan kami. Itu sebabnya kami senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman rema yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami percaya setiap firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami belajar untuk mempraktekannya. Kami belajar untuk sungguh-sungguh menghayatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terus Engkau pakai lebih lagi. Juga semua yang sudah melayani hari ini di rumah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.